Jadi fokus kita waktu itu ke sana karena adanya kerugian, potensi kerugian masyarakat tidak bisa melaut. Hitungan kita itu sampai 7 sampai 9 miliar. Kerugian yang dialami oleh nelayan. Setiap bulan? Setiap bulan. Pekerjaan yang hari-hari bisa dilaksanakan terhambat. Artinya Ombudsman melihat bahwa pagar laut ini merugikan nelayan banyak. Dan oleh karena itu pagar laut ini harus disingkirkan. Tujuan dibentuknya Ombudsman itu salah satunya adalah untuk peningkatan budaya patuh hukum. Kepatuh hukum. Sobat Universitas UMI ofisial yang terhormat di mana saja Anda berada. Sesungguhnya negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk negara ini untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk negara ini tentang peningkatan pelayanan publik. Bahwa dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat agar terwujud aparatur negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, bersih, terbuka, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu dibentuk lembaga Ombudsman Republik Indonesia yang melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik di Republik tercinta ini. Pemirsa Universitas UMI ofisial yang terhormat, hari ini kita sudah bersama Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Bapak Muhammad Najih. Ombudsman Republik Indonesia seperti saudara ketahui dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 yang di dalam implikasi kenegaraan itu memiliki tugas dan fungsi serta kewenangan memberikan, melakukan dan pelayanan dan pengawasan terhadap aparatur negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Pemirsa, ingin saya memberitahu bahwa di Republik ini masalah yang kita hadapi sehari-hari adalah masalah pelayanan publik. Oleh karena itu, Ombudsman Republik Indonesia sangat penting, sangat urgen, karena di sanalah tempat kita berkeluh kesah dan tempat untuk mendapatkan penyelesaian persoalan-persoalan yang terkait dengan pelayanan publik. Bapak Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Bapak Najih, ya, terima kasih sudah berkenan datang ke Universitas UMI hari ini. Bapak, kami tahu bahwa Bapak akhir-akhir ini semakin berat tugas dan tanggung jawab Bapak karena banyak sekali pihak-pihak merasa punya jasa di negara ini, punya kepentingan yang banyak di negara ini, sehingga cenderung melakukan atau mengangkangi pelayanan publik, sehingga publik pada hakikatnya tidak mendapatkan hak-hak publik seperti yang diatur dalam undang-undang. Sebetulnya Pak, yang ingin kami mohonkan penjelasan Bapak adalah dalam Undang-Undang Pelayanan Publik itu kan disebutkan dalam pasal 2 dan pasal 8 dan ditekankan kembali dalam pasal 18 bahwa publik itu dapat mengadukan apabila ada pelayanan publik yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedurnya. Sejauh ini, kalau ada
laporan, kalau ada pengaduan ke ombudsman tentang sebuah katakanlah sebuah pelayanan publik, dan kemudian diberikan bukti-bukti, diberikan fakta-fakta bahwa kami Pak diperlakukan seperti ini, bahwa kami diminta ini, tapi setelah kami berikan sesuai permintaan, dia minta ini lagi, ini diberikan, minta ini lagi. Tapi pada hakikatnya tidak memberikan pelayanan yang optimal. Nah, kalau ini kita laporkan ke Ombudsman Republik Indonesia, yang notabene ada di provinsi-provinsi juga, Iya, Pak ya? betul ya. Di apa seluruh provinsi sudah ada, Pak? Seluruh provinsi sudah ada. Sudah ada. Sudah ada. Sampai tingkat kabupaten, Pak? Belum, Bro. Belum. Kita masih punya di tingkat provinsi. Di provinsi. Itu ada stafnya, Pak? Ada. Nah, kalau itu kita laporkan, Pak, baik di provinsi maupun di pusat, itu bagaimana sebetulnya penyelesaiannya, Pak? Baik. Terima kasih Pak Rektor. Ini saya sudah diberi kesempatan untuk bisa bersilaturahim di UMI Official ya. Ya. Ini semoga channel ini terus memberi manfaat kepada masyarakat, dan kami merasa terhormat diberi kesempatan untuk bisa mengisi pertemuan ini. Sebagaimana tadi ditanyakan bahwa Ombudsman ini adalah lembaga negara yang diberi kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik itu oleh Undang-Undang 37 maupun Undang-Undang 25 tahun 2009. Berkenaan dengan laporan masyarakat, jadi ya lapor yang dimaksud laporan masyarakat itu adalah keluhan masyarakat terkait dengan potensi terjadinya atau dugaan terjadinya maladministrasi dalam pelayanan publik, Prof. Maladministrasi. Nah, apa maladministrasi itu? Yaitu perbuatan atau perilaku yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan, baik itu di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Kalau di tingkat daerah umpama oleh dinas-dinas, oleh DMPTSP, oleh bupati, wali kota. Nah, kemudian kalau di pusat ya oleh kementerian, oleh badan-badan, lembaga-lembaga yang dibentuk untuk melakukan pelayanan masyarakat. Yang bisa dilaporkan oleh masyarakat yaitu adanya hambatan-hambatan di dalam pelayanan publik. Contohnya misalnya adanya penundaan berlarut. Melayani tapi tertunda-tunda terus. Misalnya mestinya selesai dalam 1 minggu, ternyata 2 bulan, 3 bulan tidak selesai-selesai. Itu penundaan berlarut. Atau bisa juga penyimpangan prosedur. Penyimpangan prosedur itu mestinya prosedurnya harus dilalui tahap-tahap ini, tapi kemudian tanpa prosedur tiba-tiba mengurus perizinan. Ini orang ini bolak-balik nggak selesai, tapi ini tiba-tiba baru sehari selesai. Nah, ini ada penyimpangan prosedur yang itu tentu output dari diskriminatifnya proses. juga ada, termasuk Pak. Diskriminatif. Iya. Ada 10 jenis maladministrasi itu, Bro. Jadi penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, tidak memberi pelayanan, tidak kompeten, kemudian minta imbalan, kemudian tadi apa, Bro? Diskriminasi, memihak, ya. Kemudian adanya unsur kepentingan, interest, self interest, kepentingan, ada interest pribadi di dalamnya. Nah, itu contoh-contoh maladministrasi. Ya. Ketika pelayanan itu kemudian menimbulkan mal, masyarakat boleh melapor. Umpamanya contoh ngurus sertifikat, ngurus administrasi, karena pelayanan publik itu kan ada 3 jenis, Bro. Ya. Ada pelayanan di bidang pengadaan barang, pengadaan jasa, dan administrasi, pelayanan administrasi. Pengadaan barang umpamanya dalam konteks pelayanan publik adalah penyelenggaraan pengadaan benda-benda yang itu milik publik. Contohnya jalan raya, fasilitas utilitas publik, sanitasi air, saluran air, PDAM, aluran listrik, telekomunikasi, sarana transportasi. Nah, itu barang, misalnya seperti ada tol, ada terminal, ada stasiun, ada bandara. Nah, itu barang-barang publik. Nah, pengadaan ini mungkin bisa jadi terjadi mal, umpamanya
misalnya pengadaannya harus selesai dalam 1 tahun, ternyata tertunda. Nah, ini potensi malnya ada. Kenapa ini proyek yang mestinya atau program yang mestinya selesai 1 tahun kok tidak selesai dalam 1 tahun? Masyarakat mestinya sudah bisa menikmati untuk jalan raya ini selesai 1 tahun kok 2 tahun tidak selesai misalnya. Bangunan gedung dan sebagainya. Ya. Pengadaan jasa. Jasa. Nah, setelah barang publik ada kan ada jasanya. Bandara ada pesawat terbang, terminal ada bis, ada kereta api kalau di stasiun dan sebagainya. Nah, tidak terjadi. Sarana transportasinya ini namanya jasa. Nah, dan juga pelayanan administrasi, KTP, pengurusan SIM, pengurusan surat-surat kependudukan, pengurusan bukti kepemilikan tanah, keterangan surat-surat kesehatan. Nah, itu semua jenis pelayanan administrasi. Nah, siapa yang berwenang menerbitkan layanan itu? Tentu pemerintah telah membagi tugas. Ada kementerian, ada badan-badan, ada pemerintah daerah dan sebagainya. Nah, kalau ada hambatan di situ dan dugaan tidak memberi layanan oleh penyelenggara, itulah masyarakat boleh melaporkan ke ombudsman. Nah, bagaimana cara melaporkan? Masyarakat pertama tentu masyarakat ini haruslah orang menjadi korban dari layanan itu. Posisinya orang yang dirugikan. Dirugikan, betul. Bisa di dirinya sendiri, bisa kuasanya, walinya, keluarganya. Bisa kuasa hukum boleh. Nah, itu cara melaporkan. Nah, perlu identitas yang jelas, nomor kontak, alamat. Untuk apa? Untuk memudahkan kita mengkomunikasikan hasil klarifikasi, termasuk permintaan keterangan yang diperlukan oleh pelapor sendiri. Nah, untuk menguraikan duduk persoalan di mana maladministrasinya. Nah, demikian juga nanti kalau bagaimana cara prosesnya setelah laporan itu kita periksa, itu pertama harus memenuhi syarat formil materialnya, Bro. Syarat formilnya itu tadi syarat-syarat administrasinya terbawa. Materialnya itu adalah substansinya ini harus menjadi kewenangan ombudsman, yaitu isu pelayanan publik. Jadi yang harus 3 aspek masuk, tadi, dan didukung oleh bukti-bukti tadi. Di luar itu, seandainya di luar itu, Pak? Sepanjang itu ada berkaitan dengan pelayanan publik diterima oleh ombudsman. Karena memang tugas mandat undang-undangnya kita ini pelayanan publik. Nah, setelah kita nyatakan bahwa ini kewenangan ombudsman, saya tambahkan bahwa masalah yang dilaporkan itu harus paling lama 2 tahun terjadinya. Terjadinya 2 tahun. 2 tahun yang lalu umpamanya. Kejadian peristiwanya tahun 2023. Ke 2025 masih bisa. Misalnya Februari atau Januari 2023 dilaporkan sekarang masih bisa. Kalau penerbitan sertifikat itu pagar tanah, pagar laut 1982 itu repot itu, Pak, ya, karena sudah tahun 82. Diketahuinya kapan? Diketahuinya kan baru sekarang. Diketahuinya baru sekarang. Nah, pihak masyarakat boleh menyampaikan pengaduan itu kepada BPN dulu. Ini kenapa kok ada penerbitan seperti ini? Nah, kalau BPN tidak melayani, lapor ke ombudsman. Nah, mekanisme yang secara normatif, Prof, itu masyarakat boleh lapor yang paling cepat ya. Pelayanan yang tidak dilakukan setelah dikomplain 14 hari tidak dilayani. Itu laporan, itu paling cepat 14 hari. Paling cepat 14 hari. Jadi artinya ombudsman ini memberikan respons hanya dalam kurun waktu 14 hari, Pak. Bukan, 14 hari Prof Nasir pelayanan di lembaga yang kita. Prof Nasir umpamanya punya masalah dengan pelayanan rumah sakit, rumah sakit. Sudah komplain ke humasnya, ke direkturnya tanggal 1. Sampai tanggal 14 kok tidak direspon. Nah, laporlah ke ombudsman. Jadi itu yang pendek, peristiwa yang 2 minggu, Pak. 2 minggu, betul. 2 minggu. Itu undang-undang pelayanan publik memberi batasan seperti itu, Pak. Sehingga kalau apabila ada masyarakat yang lapor ke ombudsman belum 14 hari,
itu kita akan minta untuk menunggu dulu apakah ada respon dari pihak yang kita laporkan, yang dilaporkan maksud saya. Oh begitu Pak, iya, iya. Setelah 14 hari itu baru kewenangan ombudsman. Itu. Nah pertanyaan berikutnya Pak, misalnya setelah 14 hari, 28 hari, 30 hari dia tidak punya respons apa-apa, dilaporkan ke ombudsman, maka ombudsman akan memanggil pihak yang dilaporkan itu untuk kenapa ini kok ada keluhan masyarakat begini nggak dilayani. Oke. Kita klarifikasi, kalau laporan itu kemudian bisa diselesaikan dengan cara mediasi, kita pertemukan antara pelapor dan terlapor. Oh, dipertemukan, Pak? Dipertemukan. Di mana? Di ombudsman? Di ombudsman. Wah, hebat sekali untuk itu. Kita mediasi, apa yang diharapkan pelapor dan apa yang sebenarnya terjadi versi terlapor. Oh, versi terlapor. Tentu dia ada alasan juga, Pak. Ya? Dia ada alasan. Kalau itu bisa diselesaikan secara mekanisme mediasi, maka dan disepakati, kita buatkan berita acara penyelesaian laporan. Kesepakatan kedua pihak. Oke. Dan itu kita monitoring bagaimana pelaksanaannya sampai betul-betul dilaksanakan dalam waktu 30 hari. Oh, 30 hari. Itu diharapkan selesai masalah itu. 30 hari dari sejak saat mereka bersepakat, Pak. Bersepakat, betul. Iya. Sekarang, Pak, kalau di sana tidak terjadi kesepakatan, penyelenggara bilang A, si pelapor bilang B, itu bagaimana kira-kira, Pak? Jadi selain mediasi kan ada mekanisme yang kita sebut dengan tindakan korektif. Jadi dari apa yang fakta-fakta yang sudah disampaikan, pasti di sini ada tindakan korektif yang harus dilakukan oleh pihak terlapor ini apa. Jadi kalau nggak selesai dengan mediasi, maka kita di situ nyatakan ada maladministrasi, maka pihak terlapor akan kita berikan namanya tindakan korektif. Kamu harus memperbaiki regulasimu supaya nggak timbul masalah yang dikeluhkan Bapak ini. Kamu harus perbaiki, ini aparatnya yang kurang. Kamu harus tambah cari aparat, ganti orang supaya bisa melayani lebih baik. Umpamanya ada keluhan, itu saya selalu laporan pelayanannya nggak baik karena setiap saya datang dia maki-maki saya, umpamanya. Nah, dia boleh mengusulkan supaya ini sebaiknya diganti saja karena keluhannya ada faktanya, umpamanya begitu. Nah itu contoh tindakan korektif, perubahan regulasi, ternyata ada prosedur yang nggak sesuai dan itu malah menghambat. Nah, ombudsman boleh mengoreksi prosedur itu supaya lebih lancar, gitu, Bro. Kalau tindakan korektif yang kita berikan tidak dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan, maka ombudsman akan menindaklanjuti dengan memberi waktu lagi 30 hari lagi untuk melaksanakan tindakan korektif itu. Tetapi kalau tidak, maka kita akan terbitkan namanya rekomendasi ombudsman. Oh, ada rekomendasi ombudsman. Ada rekomendasi ombudsman. Nah, rekomendasi ombudsman itu kalau di dalam Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang ombudsman, itu dinyatakan bahwa rekomendasi ombudsman itu wajib dilaksanakan. Jadi ini sudah memberikan treatment yang lebih kuat lagi, Bro. Untuk Ini amanah undang-undang. Amanah undang-undang, pasal 38 Undang-Undang 37 tahun 2008. Ya, undang-undang. Sekarang kalau dia tidak laksanakan, Pak. Nah, baru ombudsman membuat laporan kepada atasan supaya diambil langkah-langkah pendisiplinan. Atasan yang bersangkutan, atasan dari lembaga pelayanan ini. Kalau umpama dia kepala dinas, ya kita laporkan ke bupatinya. Bupati nggak memperhatikan, kita laporkan ke Kementerian Dalam Negeri. Bupatinya bisa kena. Pasal 351 Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Oh, ada. Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu ada? Ada, ketentuan itu ada. Pasal 351. Pak, nun sewu, Pak Ketua, sejauh ini selama ombudsman ada, berdasarkan Undang-Undang 2008, Undang-Undang 37 2008, apakah sudah pernah ada yang mendapatkan rekomendasi ombudsman, Pak? Sudah, tiap tahun kita menerbitkan rekomendasi untuk kasus-kasus yang nggak diperhatikan oleh kita. Sekarang tahun 2024 menerbitkan
5 rekomendasi, 1 rekomendasi sudah dilaksanakan, itu Bupati Gunung Kidul. Ini terkait pelaksanaan putusan badan apa itu, PBASN, Badan Perselisihan Aparat Sipil Negara. Jadi di situ ada beda pandangan antara bupati dengan BKN. Bupati memberhentikan seorang ASN karena dilaporkan oleh istrinya selingkuh atau apa, tapi sanksinya diberhentikan. Nah, ASN ini menolak untuk diberhentikan karena dalam regulasi kalau ada begitu sanksinya bukan pemberhentian, tapi demosi atau penurunan pangkat. Nah, badan penyelesaian BKN ini mengganti sanksi dari bupati itu dengan keputusan supaya orang ini diturunkan aja pangkatnya. Nah, itu nggak dilaksanakan oleh bupati. Itu tahun 2023. Nah, kemarin kita beri rekomendasi tahun 2024 itu sudah dilaksanakan. Jadi dia tidak diberhentikan sekarang ASN tapi itu, demosi. Nah, itu salah satu bentuk. Pertanyaan masih ada 4 lagi yang pertanyaan lain, Pak. Apakah ada yang sampai tidak sama sekali mengabaikan rekomendasi dari Ombudsman? Ada nggak yang berani sampai mengabaikan? Ada yang mengabaikan itu, misalnya rekomendasi Ombudsman terkait dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah inkrah, ya, terkait dengan sengketa antara masyarakat dengan Kementerian Keuangan terutama. Misalnya, ini ada kemarin kita sudah terbitkan 12 rekomendasi Kementerian Keuangan tahun 2023, ya, bahwa orang ini bersengketa dengan negara, di mana negara diputuskan oleh pengadilan harus membayar sejumlah uang kepada terlapor ini. Terus terkait dengan pelaksanaan putusan pengadilan. Negara belum melaksanakan, dalam hal ini Kementerian Keuangan belum melaksanakan, malah periode kemarin Pak Jokowi periode terakhir lewat Kementerian Polhukam membentuk tim untuk menelaah putusan pengadilan itu. Jadi putusan yang sudah inkrah itu ditelaah lagi. Nah, itu contohnya. Jadi akhirnya jenis rekomendasi Ombudsman ini masih dilaksanakan sebagian, Prof. Dilaksanakan sebagian. Artinya ini amanah undang-undang juga di Republik ini juga seringkali diabaikan, Pak. Betul. Jadi padahal di dalam Undang-Undang 37 itu tujuan dibentuknya Ombudsman itu salah satunya adalah untuk peningkatan budaya patuh hukum. Kepatuhan pada hukum. Pak Ketua, saya sebetulnya ada yang juga mengganggu, Pak Ketua. Saya mendengar bahwa Ombudsman itu ada rekomendasi atau ada rekomendasi tentang kelapa sawit, Pak. Boleh Bapak ceritakan singkat, Pak. Sebetulnya rekomendasi apa tentang kelapa sawit yang juga saya dengar kurang mendapatkan. Betul. Jadi tentang itu kita namanya systemic review terhadap kebijakan tata kelola sawit di Indonesia. Nah, itu dilakukan oleh unit 3 di Ombudsman. Itu unit 3 itu yang menangani bidang ekonomi, pertanian, perdagangan, moneter. Nah, dalam konteks tata kelola sawit ini, Ombudsman menemukan beberapa hal yang itu kemudian berpotensi menimbulkan maladministrasi dan merugikan petani sawit. Karena ada ketidaksinkronan antara tata kelola sawit ini antara pelaku usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha, baik itu oleh swasta maupun oleh BUMN, dengan yang dikelola oleh masyarakat. Masyarakat biasanya itu sebagai petani kecil, pekebun kecil, ya. Nah, ini belum mendapatkan perlindungan yang baik, sehingga seringkali pekebun kecil ini dirugikan. Nah, itu awal kita melakukan kajian ini bukan berdasar laporan masyarakat tapi kajian. Ya. Nah, karena di antara tugas kita juga melakukan namanya systemic review, ya, terhadap kebijakan. Ketika kita Ombudsman melihat
ada fenomena atau potensi terjadinya keluhan-keluhan publik terkait masalah pelayanan di bidang tata kelola sawit tadi itu. Nah itu kami ini masih sedang dalam proses monitoring Pak untuk pelaksanaan dan outputnya bukan rekomendasi Pak kalau systemic review tetapi saran perbaikan. Saran perbaikan tentu ditujukan ke pemerintah, kepada pemerintah. Oh, iya. Nah di antara saran yang kita sampaikan itu adalah perbaikan regulasinya. Perbaikan tentu perbaikan undang-undang dan peraturan pemerintah. Ya. Nah undang-undang kan tentu perlu waktu. Ya. Tapi peraturan-peraturan di bawah undang-undang kan sebetulnya bisa dilakukan. Betul, dasarnya ini adalah kepentingan. Itu baru kita sampaikan di bulan November 2024, ini sedang proses. Pak Ketua, saya juga ingin menyampaikan pada Pak Ketua bahwa ada beberapa institusi negara kita yang kementerian terutama Pak Ketua, ada kementerian kita Pak Ketua yang sejauh ini memiliki cara-cara cerdas dalam tanda petik untuk tidak mau dikoreksi oleh publik. Caranya adalah dia melakukan kerjasama dengan kelompok media. Jadi kelompok media tertentu dia bekerja sama, dia pura-pura ada proyek, kasih proyek besar, miliaran, dengan sebuah perjanjian. Anda liput pekerjaan saya, pekerjaan kementerian ini, Anda hanya tulis yang baik-baik. Dan kalau ada persoalan yang ada di kementerian ini, jangan Anda liput atau jangan Anda expose. Ini uang proyeknya. Ini bagaimana Pak Ketua melihat kerjasama seperti ini? Ini mudah sekali dibuktikan Pak Ketua. Terima kasih Prof. Jadi terkait dengan relasi hubungan antara badan atau kementerian dengan media itu tentu hubungan privat ya yang tentu, tapi ini kalau apabila terkait dengan masalah penggunaan anggaran di situ ada isu publiknya. Ada isu publik. Dan sebenarnya kita semua berharap bahwa media itu kan salah satu kekuatan sosial yang dimiliki oleh masyarakat untuk melakukan kontrol sosial. Nah, tentu kita harus berhusnudon gitu ya, berprasangka baik bahwa setiap aktivitas yang dilakukan oleh media adalah tujuannya untuk memberikan pemahaman sosial kepada masyarakat tentang informasi yang benar. Kan? Iya, tapi kalau media dibungkam dengan cara seperti ini, saya kira Ombudsman akan fokus kepada bagaimana pelayanan publiknya, apakah itu bisa dilakukan dengan baik atau tidak. Persoalan aspek yang berkaitan dengan apakah itu ada potensi untuk terjadi pelanggaran misalnya kode etik atau perilaku media, kan di dalam media itu ada etika jurnalistik ya. Kalau seharusnya etika jurnalistik yang dengan perjanjian umpamanya yang seperti yang disampaikan Prof tadi diduga seperti itu, maka menurut saya itu sudah melanggar kode etik jurnalistik. Dan itu mestinya Dewan Pers menjadi ranah Dewan Pers harus mengambil langkah-langkah penyelamatan terhadap dunia media kita yang masuk ke arah seperti ini. Itu sudah, kalau itu benar-benar terjadi, maka pelayanan publiknya akan bias Pak. Dan akan memberikan penyampaian media yang tidak objektif, informasi yang tidak pembungkaman terhadap selain pembungkaman terhadap media, koreksi publik, juga bisa jadi informasi yang disampaikan itu tidak murni, tidak murni, benar-benar jujur untuk menginformasikan sesuatu yang benar-benar objektif, kan begitu. Pak Ketua, terakhir Pak Ketua, bagaimana Ombudsman melihat mengenai kasus pagar laut itu? Kok bisa dipagari itu laut dan betul, Bro. Itu katanya menarik sekali itu, Bro. Iya, menarik sekali Pak Ketua. Karena itu katanya dalam rangka persiapan untuk peak-nya. Itu bagaimana itu Pak Ketua?
Jadi kalau umpama informasi dari yang bertebaran di berbagai media sosial, di media televisi maupun ya, itu umpama sebenarnya masyarakat tuh kalau sudah menghubungkan antar informasi puzzle-puzzle ini sudah ketemu benang merahnya sebenarnya, bro. Iya. Nah, bagi ombudsman informasi ini fokus kita sebagai fungsi pengawasan pelayanan publik. Kita fokusnya adalah kepada pelayanan publik, yaitu bagaimana akses nelayan kepada melautnya. Melautnya. Ini awal ombudsman masuk dalam isu ini karena adanya keluhan masyarakat terkait nelayan tidak bisa melaut ya, dengan lancar karena harus mutar jaraknya jauh. Yang 30 kilo gimana, Prof? Bayangkan. Jadi ombudsman ini merasa ini pekerjaan ombudsman juga ya? Iya. Karena itu berkaitan dengan gangguan pelayanan publik, akses masyarakat terhadap akses melautnya. Iya. Disitulah kemudian kita melakukan investigasi. Apa sih pagar ini kan gitu? Kenapa kok ada pagar? Nah, akhirnya kan kita coba investigasi, bertanya ke yang punya laut ini kan ada di KKP, TNI AL, Polairut umpamanya begitu. Cari informasi sebenarnya, Prof. Kita investigasinya itu cari informasi. Bertanya ke nelayan, bertanya ke kita juga mencoba ini proses kita sekarang malah berkembang ini dengan banyaknya isu-isu baru ya, termasuk ternyata ada publikasi mengenai ternyata sudah terbit HGB, sertifikat. Nah, awal kita itu sebenarnya sama dengan KKP, ingin melihat ini milik siapa pagar ini, fungsinya untuk apa gitu. Nah, disitulah kemudian berkembang isu masyarakat yang kemudian respon publik semakin luas. Ini kalau umpama nggak ada respon publik, mungkin ya media nggak respon, mungkin ya nggak pernah diketahui milik siapa pagar laut itu. Jadi fokus kita waktu itu ke sana karena adanya potensi kerugian masyarakat tidak bisa melaut. Hitungan kita itu sampai 7-9 miliar. Kerugian yang dialami oleh nelayan. Setiap bulan? Setiap bulan. Oh, besar sekali. Karena jumlah nelayan yang kita identifikasi itu ada kurang lebih 4.000 ya. 4.000 kali 20 hari kali sekali melaut umpamanya dia kehilangan 15.000 umpamanya. Ada yang bilang kan kehilangan mata pencarian sampai 100.000 per hari. Nah, itu kali 4.000 saja berapa, Bro? Cukup besar sebetulnya. Iya. Ya, jadi potensi ekonominya menjadi loose potensial yang mestinya itu bisa dinikmati oleh nelayan. Gitu. Nah, sementara dengan adanya pagar laut ini banyak nelayan yang nggak bisa melaut, akhirnya terjadilah di situ pekerjaan yang hari-hari bisa dilaksanakan terhambat. Artinya ombudsman melihat bahwa pagar laut ini merugikan nelayan banyak, dan oleh karena itu pagar laut ini harus disingkirkan, dibongkar. Ya. Terima kasih Pak Ketua sudah bersama kami dalam 30 menit bersama tokoh bangsa. Sobat Universitas UMI Official yang terhormat di mana saja Anda berada, demikianlah pembicaraan kita dengan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Bapak Muhammad Naji yang dari Kuningan Jakarta yang berkunjung ke Universitas UMI Bogor pada hari ini. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak Rektor. Terima kasih banyak. Sehat selalu Pak. Sama-sama. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.